Kemudian ini yang biasa kita lengah, coba cek arah mata angin konco-konco. Halo konco-konco, gimana kabarnya? Selalu sehat ya? Ketemu lagi di Cakmul Box yang selalu muncul di channel YouTube konco-konco. Nah, hari ini Cakmul akan membahas dokumen apa saja yang harus kita periksa dan harus kita cermati ketika kita akan membeli rumah. Kita tahu beberapa hari ini headline di media cetak elektronik memberitakan kasus penipuan atau mafia tanah yang ada. Jadi itu sebagai pelajaran buat kita sih konco-konco. Sebelum kita melakukan transaksi pembelian properti, kita harus cermat melakukan hal itu. Kenapa Cakmul bilang seperti itu? Yang pasti ketika rumah atau properti itu sudah kita beli, namun ternyata di kemudian hari ada sengketa tanah, penyerobotan tanah negara mungkin, atau pembagian warisan yang belum clear yang menimpa properti atau rumah kita, itu akan membuat kita gigit jari konco-konco, padahal kita sudah menikmati dan sudah lama tinggal di properti yang kita beli. Jadi di sini Cakmul akan memberikan informasi dokumen apa aja sih yang wajib ya, yang wajib harus diperiksa dalam melakukan transaksi properti itu. Di sini Cakmul akan membagi 5 dokumen tersebut agar konco-konco bisa memperhatikan detailnya. Yang pertama, perhatikan dokumen sertifikat. Sertifikat di sini ada beberapa macam. Yang Cakmul bahas ini ada 3, yaitu sertifikat hak milik atau SHM, SHGB, dan SHB. SHM ini yaitu sertifikat hak milik yang pasti kepemilikannya adalah milik pribadi masing-masing atau individu. Bisa pasangan suami istri, bisa janda, atau bisa duda, atau bisa single waktu membeli. Kemudian juga bisa para ahli waris yang tertuang ditulis di sertifikat itu. Di SHM ini tidak memiliki kadaluarsa jangka waktu, artinya tidak ada harus memperpanjang dokumen ini untuk berapa tahun kemudian. Kemudian yang kedua, surat SHGB, yaitu sertifikat hak guna bangunan. Nah, kalau hak guna bangunan ini biasanya memiliki jangka waktu pemakaian. Biasanya yang pertama adalah 30 tahun. Kemudian kita diminta untuk memperpanjang 20 tahun lagi. Yang kedua, bukti kepemilikannya bisa perorangan maupun yang berbadan hukum seperti perusahaan atau PT. Namun ketika kita secara pribadi membeli sertifikat hak guna bangunan itu, kita bisa naikkan ke strata SHM dengan catatan namanya yang akan tertera nanti adalah nama pribadi ya, bukan nama perusahaan. Kemudian yang ketiga adalah sertifikat hak pakai. Biasanya sertifikat hak pakai ini memiliki usia atau bisa digunakan lebih pendek daripada SHGB. Contohnya kalau SHB ini biasanya kios-kios di pasar atau daerah perniagaan, ada sebagian yang menggunakan SHB ini. Namun SHB ini bisa digunakan sebagai agunan loh konco-konco, agunan ketika konco-konco membutuhkan modal kerja di bank, jadi bisa dijaminkan. Dari ketiga sertifikat ini yang harus perlu diperhatikan, yang pertama yaitu nama dan tanggal lahir harus sesuai dengan nama dan tanggal lahir di identitas pribadi pemilik yang lama. Artinya bila ada kesalahan nama sedikit saja atau berbeda tanggal, itu harus diurus dan harus kita runtut apakah benar ini pemilik ini sesuai dengan sertifikat dan KTP yang dipegang sama pemilik rumah. Biasanya checking tersebut kita dibantu oleh pihak notaris, kantor notaris, atau kita juga bisa dibantu oleh legal bank, pemberi fasilitas kredit ketika kita mau mengajukan KPR. Kemudian yang kedua yang harus diperhatikan dalam memeriksa dokumen itu yaitu letak objek yang akan kita beli, apakah sesuai dengan letak yang ada di sertifikat itu.
Contohnya seperti apa? Kita cek alamatnya, letak desanya, letak kelurahannya, kecamatannya, kota provinsinya. Kemudian kita cek nomor sertifikat itu. Nomor sertifikat itu biasanya ada 5 digit, 5 angka yang tertera. Kemudian kita cek dimensinya. Dimensinya seperti apa? Apakah bentuk persegi panjang, apakah bentuk persegi atau bentuk trapesium. Itu kita harus cek kondisi secara fisik maupun di sertifikat itu. Kemudian ini yang biasa kita lengah, coba cek arah mata angin konco-konco. Pengalaman Cak Mul dulu di appraisal ya, waktu di bank itu, arah mata angin itu bisa membantu kita kok. Oh, arah mata angin ini ternyata tidak sesuai loh dengan arah mata angin yang ada di denah sertifikat itu. Kemudian konco-konco juga bisa cek skalanya ya, skala di sertifikat itu dengan kondisi langsung. Itu biasanya kita dibantu kok sama appraisal bank kalau kita menggunakan fasilitas KPR. Kemudian kita juga bisa cek tracking tetangga kanan, kiri, depan, belakang itu apakah benar bahwa beliau atau pemilik ini benar-benar memiliki properti di sini. Itu kan kita bisa bertanya atau survei sih yang Cak Mul ketahui. Kemudian dokumen kedua yang harus kita perhatikan yaitu AJB.